saudara sekalian, saya percaya masih ada kata sukacita bagi setiap kita yang mengandalkan Tuhan. Pagi hari ini kita mau datang ke hadiratnya Tuhan, kita mau bawa pujian penyembahan kita, biar Tuhan disenangkan melalui pujian penyembahan kita. Mari sebelumnya kita mau bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, sampai hari ini kami masih bisa menyembah Tuhan. Kami tahu itu karena kebaikan-Nya Tuhan. Sebentar lagi kami ingin menaikkan setiap puji-pujian kami, penyembahan kami. Mari Engkau layakkan setiap hati untuk menyembah-Mu, dan setiap kami untuk menerima anugerah-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau katakan amin.
izinkan setiap kami tetap merasakan kebaikan-Nya Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, untuk menyenangkan hati-Nya Tuhan. Terus menyembah Tuhan, memuji-Mu lewat pujian kami, Yesus. Kami mau lebih dahsyat lagi meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat Tuhan melalui pujian kami. Haleluya, sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya, kita mau lebih dahsyat memuji Tuhan. Tiba saatnya kita berkumpul memuji Tuhan, meninggikan Tuhan dengan sorak-soraimu.
kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur terima kasih Bapa atas seluruh kasih sayang-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Saat ini kami ingin belajar dan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini kami dikuatkan, kami dimampukan untuk menjalani hidup dan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, sempurnakan hamba-Mu. Dan kami percaya kasih dan kuasa-Mu yang akan menyempurnakan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing yang tertulis di dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 19. Saya akan membacanya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dari rumah Allah sendiri, yang baru pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang-orang fasik dan orang-orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, setiap orang jikalau ditanya, pasti mau kita hidup menderita? Jawabannya pasti tidak mau. Tidak ada satupun di dunia ini yang mau hidupnya menderita. Saudara-saudara, tetapi hal yang sangat ironis, dan ini terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Derita dan penderitaan silih berganti terjadi dalam kehidupan kita. Sadar tidak sadar kita dibawa oleh penderitaan kita hari lepas hari. Menghadapi masalah, menghadapi penderitaan, sakit, penyakit, masalah ekonomi, keuangan, itu sering terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Sekarang bagaimana dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini? COVID-19 membawa kita kepada keterpurukan. Kita merasa khawatir, kita merasa takut, kita merasa cemas, kita merasa bimbang. Kita sudah tidak berdaya sampai dengan saat ini. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia saat ini. Untuk itu, marilah kita tetap mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan. Karena masih diberikan nafas kehidupan, masih diberikan kesehatan sampai detik ini. Kata kunci atau rahasianya adalah bagaimana cara kita memandang penderitaan yang kita alami saat ini. Saudara-saudara kekasih dalam Kristus, ada 4 poin yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Tidak semua penderitaan adalah kehendak Allah. Tolong disimak. Yang pertama, tidak semua penderitaan adalah kehendak Allah. Dalam 1 Petrus 4 ayat 15 saya baca ulang. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Artinya, bahwa ada penderitaan dalam hidup ini yang disebabkan oleh kesalahan kita sendiri. Ada penderitaan yang kita alami karena ulah kita sendiri. Di dalam bagian ini dikatakan bahwa ada orang yang menderita karena dikarenakan perilaku sendiri. Saudara-saudara, kita melakukan pembunuhan, mencuri, bahkan menjadi penjahat, pengacau, dan sebagainya. Saudara-saudara yang kekasih, ini penderitaan karena kesalahan kita sendiri. Bukan karena Allah, bukan karena Tuhan. Dalam kehidupan kita saat ini, selain beberapa penderitaan di atas, maka ada juga penderitaan-penderitaan akibat kesalahan diri kita sendiri, seperti merokok, minuman keras, judi, tawuran, selingkuh, naik motor, tidak pakai helm, dan sebagainya.
Yang kedua, Allah mengizinkan penderitaan agar kita berpegang pada firman. Perhatikan, agar Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita agar kita bersandar berharap kepadanya. Jadi penderitaan itu datang supaya kita dikuatkan oleh Allah, supaya kita bersandar berharap kepadanya. Karena sampai dengan saat ini orang dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya, dengan kepandainya selalu berkata, aku mampu menyelesaikan masalahku. Di dalam Mazmur 119 ayat 71 dikatakan sebagai berikut. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Pemazmur seolah-olah memberikan sebuah penegasan bahwa penderitaan, masalah, himpitan yang dialami oleh kita saat ini adalah sebuah cara Tuhan untuk membuat kita bersandar dan berharap kepadanya. Sebelum, dan dikatakan lagi sebelumnya, kalau kita bandingkan dengan Mazmur 119 ayat 67, di mana ia berkata sebagai berikut. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji. Itulah ungkapan seorang pemazmur, di mana ketika dia tertindas, dia belajar tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Sebelum dia tertindas, dia menyimpang. Tetapi sekarang dia tidak akan mau menyimpang lagi. Artinya, ada sebuah pertobatan yang dilakukan oleh kita sebagai orang-orang percaya. Saudara-saudara yang kekasih, Allah izinkan goncangan dalam hidup kita. Allah izinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita. Untuk itu, agar kita bersandar kepada kekuatan yang tidak terlihat. Kekuatan yang memang di atas segala kekuatan yang ada di muka bumi ini. Yaitu kepada Tuhan. Kita diminta bersandar berharap kepada Tuhan. Yang ketiga, Allah mengizinkan penderitaan untuk sebuah proses. Perhatikan. Allah mengizinkan penderitaan untuk sebuah proses. Artinya, kita akan melihat bagaimana kehidupan seorang Yusuf. Dia melalui proses, baru dia sampai menjadi wakil Perdana Menteri di Mesir. Ini bukan kejadian yang sangat mudah. Orang ingin mencapai kesuksesan, keberhasilan harus mengalami proses-proses penderitaan. Orang mengalami kesuksesan harus melalui step by step yang harus dijalani. Orang harus mendapatkan nilai kesarjanaan, juga harus mengikuti pendidikan-pendidikan yang harus diikuti. Tidak bisa kebahagiaan itu langsung diterima secara cespleng atau seperti kita membalikkan tangan. Tuhan justru mencoba mengingatkan kita untuk bersandar berharap agar kita percaya kepada Dia bahwa segala apapun yang kita rasakan, apapun yang kita nikmati, apapun yang kita alami, itu ada sebuah proses untuk kita lebih dewasa, untuk kita lebih mengerti, memahami karya Tuhan dalam hidup ini. Saudara-saudara yang kekasih, Yusuf diproses dengan tujuan agar dia lebih matang, lebih kuat menghadapi situasi. Dan dia mengerti bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang luar biasa bagi hidupnya. Dia dibentuk Tuhan untuk menyelamatkan keluarga besarnya. Allah tidak serta-merta memberikan kedudukan yang luar biasa kepada dia. Sama seperti kalau kita lihat saat ini. Seorang yang namanya Joko Widodo. Dia tidak mengalami proses langsung dari Joko Widodo sebagai pengusaha langsung menjadi seorang presiden. Dia mengalami step by step, jenjang-jenjang yang harus dialami. Jenjang pertama yang membuat dia agak terkenal, yaitu ketika dia menjadi wali kota di Solo. Proses ini dialami sekian tahun, baru dia menaik menjadi gubernur DKI. Tapi himpitan dan tekanan begitu deras menghantam Bapak Jokowi. Akhirnya dia pun sampai pada titik puncak, yaitu menjadi Presiden Republik tercinta ini. Saudara bisa bayangkan, kalau Tuhan mengizinkan dia langsung menjadi presiden, mentalitas seorang presiden barangkali dia belum punya. Mentalitas seorang pemimpin barangkali dia belum punya. Tapi Tuhan mengizinkan dia untuk duduk pada puncak kekuasaan yang tertinggi di Republik tercinta. Sama seperti kita, sama seperti Yusuf. Yusuf tidak akan menjadi seorang Perdana Menteri di negara yang besar, Mesir, tanpa ada sebuah proses yang harus dijalani lebih dahulu. Saudara-saudara, kalau kita melihat sebuah gedung, sebuah ilustrasi, kalau kita melihat sebuah gedung, kok indah? Karena dia sudah selesai dibangun.
Tetapi ketika dia masih dalam bentuk proses pembangunan, wah, kerangka-kerangka besi yang kita lihat, kita tidak lihat keindahan gedung itu. Sama seperti kita, ketika kita diproses, ada penderitaan yang kita alami. Ada sesuatu yang harus kita alami lebih dahulu. Tentang kepemimpinan, tentang penderitaan, tentang keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Saudara-saudara, itulah proses. Untuk itu Allah mengizinkan penderitaan untuk sebuah proses. Saudara-saudara yang kekasih, yang keempat, Allah mengizinkan penderitaan untuk memangkas dan membersihkan diri kita. Perhatikan, Allah mengizinkan penderitaan untuk memangkas atau membersihkan kita. Apa yang dimaksud dengan membersihkan diri kita? Kita buka dulu Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 2. Dikatakan, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah penguasanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ini sebuah ilustrasi saya sampaikan. Pohon anggur supaya berbuah maksimal perlu dibersihkan. Baik itu ranting-ranting yang kering, dan ranting yang kering itu akan menjadi sebuah yang indah ketika dipotong. Dia akan bertumbuh cabang-cabangnya, dan disitulah dia akan berbuah. Demikian juga kita. Kalau kekerasan hati kita, keras kepala kita, kesombongan kita tidak pernah dipangkas, kita tidak akan pernah tahu bahwa kita banyak punya kekurangan dan kelemahan. Untuk itu Tuhan sengaja di dalam kelemahan kita, kita dibentuk dan diproses Tuhan supaya kita mengerti apa yang salah, apa yang benar yang harus kita kerjakan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, agar kehidupan kekristenan kita dapat menghasilkan sebuah buah yang indah dan bagus, maka Allah perlu membersihkan sisi-sisi tertentu dalam hidup kita. Ketika Allah membersihkan sifat karakter kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang menyakitkan, penderitaan, barangkali ini masalah yang sulit kita hindari. Kita susah menghancurkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kita nggak mau dibentuk Tuhan. Kita maunya membentuk diri kita dan Tuhan mengikuti kita. Ini karakter manusia. Kita nggak pernah mau dibentuk oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan, harus lakukan ini, harus lakukan ini. Kita lebih senang membentuk apa yang kita lihat, apa yang kita inginkan. Inilah permasalahan. Selama kita tidak mau dibersihkan, diperbaharui oleh kasih Tuhan, kuasa Tuhan, maka kita tidak akan pernah menjadi pemimpin yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang benar dan yang baik. Saudara-saudara, relakan hatimu untuk dibentuk. Relakan hatimu untuk dibersihkan dari segala pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran yang tidak pas. Dan yang terakhir, Allah mengizinkan penderitaan untuk mengeluarkan seluruh kotoran yang ada dalam hidup kita. Allah menginginkan agar kita memiliki hati dan pikiran yang bersih sepanjang hidup dan kehidupan kita. Firman Allah secara jelas dan tegas mengajarkan kepada kita untuk kita memiliki hati dan pikiran yang bersih dan yang benar di hadapan Tuhan. Saya akan buka Efesus 4. Sebentar, Efesus 4. Ayat 22 dan 31. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Itu yang Tuhan ingin bersihkan dari diri kita. Kepahitan, kebencian, iri, dendam, sakit hati, marah. Ini yang sering menguasai diri kita. Di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan kita. Maukah kita meninggalkan itu? Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kalau saudara ingat kirbat tempat anggur, kalau kirbat ini kotor, rusak, tidak mungkin diisi dengan anggur yang baik. Anggur yang baik itu akan merusak anggur yang ada di dalam dan merusak kirbatnya itu sendiri. Demikian juga kita. Kalau pikiran kita masih kotor, pikiran kita masih jelek, masih penuh dengan amarah, benci, kekesalan, iri,
Kalau kita isi langsung dengan yang benar, itu tidak akan mungkin terjadi. Maka semua yang kotor-kotor dalam hidup kita, dalam pikiran kita, pikiran-pikiran yang jelek, perilaku kita yang tidak benar, mulai hari ini tanggalkan, jauhkan, buang jauh-jauh, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Supaya janji Tuhan bahwa kita akan masuk di surga yang kekal itu menjadi sebuah kenyataan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, hati dan pikiran kita adalah seperti kirbat. Apabila hati dan pikiran kita yang kotor, ada dengki, ada benci, ada marah, ada sakit hati, maka segala sesuatu yang kita alami dalam hidup kita akan tidak sempurna. Dan apabila kita bergaul dengan orang lain, maka kita akan merusak hati orang lain. Kita juga akan menjerumuskan orang lain kalau masih ada pikiran-pikiran yang jelek dalam pikiran kita. Kalau masih ada cara-cara berpikir kita yang negatif. Mulai hari ini buang pikiran-pikiran yang negatif. Jauhkan semua pikiran yang negatif. Lepaskan pikiran-pikiran yang negatif terhadap orang. Ketika engkau mempunyai pikiran yang negatif, maka langkahmu pun tidak akan sempurna. Tetapi ketika engkau berpikir secara positif, maka langkahmu pun akan positif. Maka terang Tuhan akan menyertai kamu. Maka kehidupan yang benar akan menyertai kamu. Hidupmu akan disenangi oleh orang lain. Terima kasih. Inilah yang perlu. Kita disuruh untuk mengampuni, untuk membuang segala kotoran, segala benci, segala amarah. Mengeluarkan proses ini tidak mudah Bapak Ibu, kalau kita tidak minta kepada Tuhan. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Tuhan kalau bukan Tuhan yang mengizinkan kita untuk sampai ke Tuhan. Tidak ada satupun kekuatan yang mampu merubah karakter kita kalau Tuhan tidak mengizinkan kita untuk dirubah. Untuk itu buka hatimu, relakan hatimu untuk dibentuk. Buang jauh-jauh pikiran-pikiran yang salah, pikiran emosi, kemauan, iri, dendam, sakit hati, lepaskan supaya hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudara, situasi dan kondisi saat ini begitu mencengkram, menakutkan. Kita harus jalan keluar kemana saja, harus ada jarak. Tetapi kita tidak boleh punya jarak yang jauh dengan Tuhan. Kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita harus mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini, sehingga kita berkenan di hadapannya, sehingga Tuhan akan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberikan firman-Mu bagi kami. Engkau sudah menguatkan kami Tuhan di dalam situasi dan kondisi seperti saat ini Tuhan. Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami, memampukan kami mengerti, memahami karya Tuhan dalam hidup ini. Tolong kami Tuhan, di dalam keterbatasan kami, di dalam ketidakmengertian kami, kirimkan Allah Roh Kudus sebagai Roh penolong. Sehingga kami mampu dan dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Berkati firman-Mu, berkati jemaat-Mu. Berkati seluruh jemaat kasih Allah ministry Tuhan. Yang saat ini mengalami keterpurukan, mengalami masalah. Biarlah kasih dan kuasa Tuhan yang memberikan jalan keluar. Ketika mereka mengalami ekonomi keuangan yang menurun, Tuhan tolong mereka. Sertai mereka. Bukakan jalan bagi setiap jemaat-Mu dikasih Allah ministry. Agar mereka melihat terang kasih Tuhan tetap ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa. Berkati rumah tangga jemaat-Mu Tuhan. Berkati kehidupan mereka. Berkati Tuhan. Berkati. Terima kasih Bapa atas seluruh sukacitanya. Kami menyerahkan ibadah kami saat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih karunia Tuhan yang menyertai, menjaga, memelihara kami. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Amin.
kami undang Tuhan bangkit berdiri. Arahkan hatimu dan angkat kedua tangan. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah. Jadilah engkau terang, beritakanlah kebenaran-kebenaran firman dimanapun kau berada. Kiranya kasih damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus senantiasa menyertai bahkan memberkati kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha datang untuk kedua kalinya di dalam nama Tuhan Yesus. Umat yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin.